Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bisma Maesa. Saya jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu contoh kasus yang berkaitan dengan cyber ethic. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi, pada kasus yang akan saya bahas kali ini adalah kasus tentang seseorang bernama Abdul yang mengunggah foto-foto pribadi teman wanitanya atau pacarnya ke Facebook teman wanitanya menggunakan ponsel milik teman wanitanya tersebut dengan akun dan kata sandi yang benar, jadi bukan hacking. Lalu, bagaimana jika kasus ini itu dilihat dari sudut pandang etika profesi? Oleh karena itu, mari kita bahas. Jadi dalam kasus ini, Abdul itu mengakses akun pacarnya secara sah. Kenapa sah? Karena ia menggunakan username dan password yang benar. Namun, ia menyalahgunakan akses tersebut dengan mengunggah foto-foto pribadi tanpa izin. Walaupun tidak termasuk hacking, tindakan ini tetap menimbulkan masalah dari sisi etika. Oleh karena itu, mari kita analisis dari eh, kasus yang barusan kita bahas. Dari kasus Abdul yang telah dibahas, terdapat prinsip etika profesi yang dilanggar. Dan di sini ada beberapa pertanyaan. Apa saja prinsip etika profesi yang dilanggar oleh Abdul itu? Nah, berdasarkan dari contoh kasus tersebut, ada beberapa prinsip etika profesi yang dilanggar oleh Abdul. Pertama, ia melanggar prinsip privasi. Kenapa? Karena Abdul melanggar hak privasi pacarnya karena menyebarkan foto-foto pribadi tanpa izin. Yang kedua, yaitu Abdul melanggar prinsip kerahasiaan. Data atau foto pribadi seharusnya itu dijaga, bukan disebarkan, apalagi tanpa izin. Kemudian yang ketiga, Abdul melanggar prinsip tanggung jawab. Sebagai pengguna teknologi, tentunya Abdul tidak bertanggung jawab dalam menggunakan akses yang dimilikinya. Kemudian yang keempat, si Abdul ini melanggar prinsip etika integritas. Tindakan Abdul tentunya menunjukkan kurangnya kejujuran dan moral dalam menggunakan kepercayaan orang lain. Kemudian pertanyaan kedua, yaitu apa saja prinsip-prinsip etika profesi. Secara umum, prinsip etika profesi itu meliputi privasi, kerahasiaan, integritas, tanggung jawab, dan profesionalis. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, mengapa prinsip etika itu harus dijaga? Prinsip etika itu harus dijaga karena memang prinsip-prinsip etika itu sangat penting, karena tentunya dapat melindungi hak individu, yang kedua dapat menjaga kepercayaan antar pengguna, ketiga dapat mencegah penyalahgunaan teknologi, dan keempat dapat menciptakan lingkungan yang aman. Terus kita lanjut ke pertanyaan keempat. Contoh kasus yang melanggar dari prinsip-prinsip tersebut itu apa saja sih? Kita ambil dari sisi privasi dulu. Dari sisi privasi tentunya yaitu menyebarkan foto pribadi tanpa izin seperti Abdul. Yang kedua adalah kerahasiaan, yaitu membocorkan data atau password orang lain. Kemudian integritas, menggunakan akun orang lain untuk hal yang merugikan. Kemudian tanggung jawab, tidak memikirkan dampak
dari tindakan yang dilakukan. Yang terakhir, profesionalisme, menyebarkan konten yang tidak pantas. Berdasarkan dari pembahasan dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab, dapat disimpulkan dalam kasus Abdul ini kita bisa memahami bahwasanya meskipun akses yang dilakukan itu secara sah, tetap saja penggunaan yang tidak bertanggung jawab merupakan pelanggaran etika. Etika profesi ini tentunya sangat penting dalam dunia digital agar teknologi digunakan secara bijak dan tidak merugikan orang lain. Sebagai pengguna teknologi, kita harus selalu menjaga privasi, menghormati orang lain, dan juga bertanggung jawab atas setiap tindakan yang kita lakukan. Cukup sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.